Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, berkalam berpuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi zahir batin dunia dan akhirat. Dalam makom syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat menjadi tauhid hakikat, tauhid hakiki menuju tauhid wujudi. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, wabil khusus di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seiman, jamaah rahimakumullah. Di dalam ilmu tauhid dan menjalankan tauhid serta diperjalankan oleh tauhid memang tidak milik semua orang. Apakah tauhid itu jalan khusus? Iya. Pertama, jalan orang yang benar-benar mencintai Tuhannya. Yang kedua, jalan orang-orang yang tunduk akan ketentuan Tuhan pada dirinya. Yang ketiga, jalan orang-orang yang berani, ikhlas dan kosong di mata Tuhannya. Makanya kepentingan itu ada di rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di balik itu
pada waktu dan kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang paling penting. Ya memang semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Mengenal ilmu tertinggi di dalam Islam. Adakah yang tertinggi dari ilmu? Ilmu yang tinggi ada, tertinggi tidak ada. Artinya ilmu yang tinggi itu adalah ilmu puncak dari sebuah ma'rifat. Apa yang dikatakan ilmu tinggi? Ilmu tertinggi itu dalam rangka memahami wujud dari Dia yang tak bernama Tuhan. Ini yang dikatakan ilmu tertinggi. Bagaimana kita menghimpun semua pengetahuan menjadi pengetahuan tertinggi, menjadi kodrat yang tertinggi dari semua kajian. Apapun bentuk pemahaman kajian terhadap Tuhan, sama artinya memahami aku pada Dia. Memahami aku pada Dia ini sama dengan penyebutan Tuhan. Jalan-jalan hakikat adalah suatu pintu gerbang. Contohnya kita mengenal hakikat diri. Itu barulah pengenalan awal untuk mencapai diri hakikat. Hakikat diri adalah hakikinya dari Tuhan. Hakikat pengenalan ma'rifat mengantarkan seseorang menjadi ilmu tertinggi, bukan hanya menjadi sebuah pengenalan. Apa yang dikatakan ilmu tertinggi? Penyebutan terhadap kodrat ilmu itu sudah mencapai makom tertinggi. Wujud ilmu, juz amal yang terlihat ini telah memiliki suatu pemahaman yang tinggi. Pemahaman tertinggi itu ada 3 perkara. Dan 3 perkara itu diwujudkan kepada satu wujud. Dan satu melihat 3 perkara itu harus benar-benar hidup. Hidupnya pandangan terhadap melihat 3 perkara pada diri tidak boleh berubah, karena dia menuju satu hakiki, yaitu Tuhan, aku, dan Dia. Mana jalan untuk melihat satu wujud? Adanya aku, adanya Tuhan, adanya Dia. Kodrat hakiki apa yang mengantarkan 3 perkara ini dilihat dalam satu wujud? Disinilah diri pandang akan mengeluarkan tingkatan-tingkatan tertinggi pada diri. Apa yang dikatakan ilmu tertinggi? Yaitu diri yang bermartabat tinggi. Yaitu diri yang bermartabat tinggi. Perkara martabat
menjadi tolak ukur kebenaran sebuah ilmu. Kalau kita berbicara tentang martabat, kalau memang manusia adalah kodrat dari Allah Tuhan, aku semesta alam, tentulah dia harus melihat kepada ilmu tertinggi, ilmu tertinggi yang harus benar-benar terlihat. Siapa ilmu tertinggi itu? Dan apa kodrat ilmu tertinggi itu? Tiga kodrat: Tuhan, Dia, dan Aku. Tuhan, Dia, dan Aku terlihat pada wujud satu. Apa kodrat Tuhan, Dia, dan Aku? Pertama, dia harus mengetahui kodrat zikir. Apa dikatakan zikir? Bukan berzikir dan bukan mengingat, tetapi zikir yang telah berbentuk dan berwujud pada dirinya, yaitu zahirnya yang sudah menjadi zikir. Apa arti zahir menjadi zikir? Kalau dia melihat dirinya, dia sudah tidak yakin kepada siapapun, melainkan itulah dia. Itulah dia digunakan untuk penyebutan Tuhan. Itu zikir. Pertama, ilmu tertinggi, melihat satu kodrat. Yang kedua, melihat satu kodrat ini dengan sebutan napas. Siapa napas? Diri yang diwujudkan sebagai Tuhan, masih wujudnya Tuhan. Dan ini benar-benar, ini adalah napas. Diri napas adalah diri Tuhan yang menghidupkan semua wujud maujud yang ada pada semesta. Ini yang dikatakan napas disebut batin murni, dan kodratnya adalah Tuhan, yaitu batin sejati atau batin murni. Dikenal dengan sebutan batin abadi. Nah, itulah napas, dan mengandung banyak-banyak batin yang ada di dalam napas itu sendiri. Banyak mengandung kodrat-kodrat napas. Artinya dia menapasi semuanya. Tanpa dia ada, tidak mungkin ada sesuatu yang hidup. Ini menandakan kodrat Tuhan yang disebut dengan napas. Di mana dia ada, di situ ada hidup. Di mana dia ada, di situ ada kehidupan. Itulah Tuhan yang disebut dengan batin abadi. Itulah Tuhan yang disebut dengan batin abadi. Laksana kita lihat yang pertama.
Dia adalah sebuah kodrat zikir. Dan yang ketiga adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah kodrat Tuhan yang terlihat, bukan sesuatu yang bisa dilihat atau dikaji, tetapi berupa kodrat bernama ma'rifat, bukan ma'rifat sesuatu yang berma'rifat. Ma'rifat napas tidak akan bisa dipisahkan karena masih dalam sebutan Tuhan. Inilah ilmu tertinggi, ilmu yang sangat tinggi dari segala ilmu, terhimpun kepada aku, dia dan Tuhan, terlihat dalam satu wujud, terlihat dalam satu wujud. Terlihat dia sebagai ma'rifat, hidupnya dia sebagai napas. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali dari tiga kodrat tersebut menjadi himpunan Tuhan. Menjadi himpunan Tuhan ini dalam tingkat ilmu tertinggi. Ilmu memang sebuah maujud yang hidup, tapi apabila dia sudah berkodrat kepada kodrat Tuhan, maka dikatakan itu adalah tertinggi. Karena cukup dengan mengimani tiga perkara pada dirinya, maka nyatalah Tuhan pada dia. Dia, aku dan Tuhan akan nyata. Tiga rangkaian kata yang tidak bisa dipisahkan. Menjadi suatu pegangan bagi ketinggian dalam memahami ilmu. Menjadi suatu ketinggian dalam memahami Tuhan, aku dan dia. Dia juga napas. Napas adalah batin abadi. Dia juga ma'rifat. Ma'rifat adalah penampakan Tuhan. Ini yang sangat penting. Menjadi suatu keputusan ilmu. Suatu keputusan ilmu. Dan dia juga zikir. Artinya jiwa tidak bisa menatap yang lain. Kehadiran zahir bernama zikir akan mulazamatu zikri, sulit melupakan dan selalu akan teringat. Ini yang keputusan dari zikir, yaitu zahiru wal batin. Sesungguhnya dia telah melihat batinnya dengan zahir, data. Nah, itu dia menandakan kumpulan tiga perkara aku, dia dan Tuhan menghimpun kepada satu pandangan. Pernyataan aku, dia dan Tuhan itu juga akan berdampak kepada tiga penglihatan: zikir, napas, dan ma'rifat. Dengan wujud yang tidak akan berbeda, tetapi sebuah kemuliaan besar. Derajat kita akan diangkat oleh Allah di saat kita melihat kodrat Tuhan itu
dinobatkan pada aku, dia dan Tuhan. Pernyataan ketuhanan Tuhan adalah aku, dia dan Tuhan dalam wujud zikir, nafas, dan makrifat. Makrifat mengantarkan kita untuk mengatakan terlihat, bukan sebuah yang bisa dilihat. Kodratnya terlihat. Kenapa terlihat? Apabila lama kita menatapnya, maka akal, ego, nafsu akan membatasimu melihat Tuhan. Ini yang dikatakan maksud dari terlihat. Begitu juga sebaliknya. Nafas, aliran batin abadi yang menghidupkan semua alam ini menjadi hayat. Dengan adanya hidup disebut nafas. Begitu juga sebaliknya terhadap perjalanan Tuhan disebut dengan zikir. Bukan sesuatu atau orang yang berzikir sesuatu yang berzikir, tapi mengingatkan kepadaku. Itulah wujud zahir yang disebut dengan wujud zikir. Dawamu zikri. Seseorang untuk mengingatku harus melakukan dawamun nisan dengan melupakan semuanya. Inilah zikir yang tidak bisa terputus, atau dikatakan zikir kekal. Zikir kekal adalah seorang yang telah menjadi zikir itu sendiri. Napas kekal adalah seseorang yang telah menjadi napas itu. Dan ma'rifat yang nyata dan kekal itu adalah seseorang yang telah mampu menjadi ma'rifat. Ini yang menandakan kebenaran tertinggi. Kebenaran tingkat tinggi adalah kebenaran tertinggi, yang benar-benar menjadi dawaman oleh ahli ma'rifat, kejaran oleh ahli ma'rifat. Sangat jarang pemahaman kajian ini sampai ke tengah-tengah umat. Landasan ketuhanan yang nyata pada dirinya membuat dia tidak lagi mencari. Ilmu tertinggi adalah ilmu yang berubah menjadi aku, Tuhan dan dia, yaitu zikir, nafas, dan ma'rifat. Tiga-tiganya ini adalah sir. Tiga-tiganya ini adalah sir. Jatuh ke rasa dan jatuh ke pandang. Dan yang memandang adalah rasa. Rasa itu yang terpandang. Ini yang dikatakan hakikat dan hakiki Tuhan. Tapi kalau kita bicara hakikat diri, itu adalah pengenalan ketuhanan. Bukan sebuah ilmu, tetapi pengenalan ma'rifahnya. Kalau kita mengadakan pengenalan, memang pintu gerbang hakikat adalah mengenal hakikatnya diri. Itu pintu gerbangnya, mengenal hakikatnya diri. Tapi kalau pengenalan ketunggalan dan aku, sebutan dia, zikir dan nafas, itu adalah pengenalan tingkat tinggi. Pengenalan yang jauh menjadi pegangan batin hakikat. Batin hakiki, batin tersirat. Sementara
hakiki, hakikat dan tersirat menjadi denyutan irama ketuhanan yang membangun kepada jiwa, yang untuk ditatapkan berbentuk raga. Ini komunikasi Tuhan. Komunikasi Tuhan adalah komunikasi batinnya. Batin hakiki, batin hakikat. Ini komunikasi. Ini yang dikatakan ilmu tertinggi. Apa ilmu tertinggi? Kodratnya yang tinggi, bukan pengetahuan. Bagaimana kita bisa melupakan Tuhan kalau kodratnya sudah menjadi pegangan utama? Zikir tidak mungkin kita lupa dengan wujud kita. Napas tidak mungkin kita bisa tidak bernapas, karena menjadi napas itu sendiri. Dan makrifat sekilas manusia kalau ingin memperlihatkan Tuhan, dia harus berupa terlihat. Apabila dia tidak terlihat tetapi khusus dilihat, maka nafsu akal dan ego akan melupakan kamu kepada sejatinya ilmu. Bagaimana melupakan sejatinya ilmu? Kita kembali tersambung kepada ego tadi. Oh, ini manusia. Oh, aku orang. Oh, aku adalah umat. Itu timbul ego lagi. Maka harus berupa makrifat atau terlihat. Kalau kita memang menjadi riwayat, biarkan alam bersejarah. Tidak perlu kita memperkenalkan. Kan sudah dikatakan oleh dia dalam Qudsi. Aku tidak ingin dikenal. Betul? Kalau aku dikenal, ini aku ya, maka seseorang itu tidak akan mampu melupakan aku. Inilah dia yang dimaksud tidak mampu melupakan aku. Karena dia sendiri yang menjadi zikir, berwujud dan berupa. Dia sendiri yang menjadi ma'rifat, yang tidak mungkin tidak terlihat. Inilah yang menjadi pegangan ilmu tertinggi. Aku, dia dan Tuhan adalah satu julukan. Tapi tampilan aku, dia dan Tuhan ini adalah tampilan zikir, tampilan napas, dan tampilan ma'rifat yang tidak memiliki kajian asal dan usul, murni dikatakan sejati. Berbeda dengan kita mengenal diri. Itu baru pintu gerbang, menyadarkan kita ada Tuhan pada diri. Tapi untuk menyadarkan diri itu Tuhan, harus benar-benar mencapai makom yang hak dalam lindungan dan tuntutan serta pengawasan seorang mursyid. Karena ini bukan sebuah pemahaman, tapi kajian yang mutlak menjadi pengakuan yang hakiki. Inilah yang dikatakan tingkat tinggi. 3 perkara mengantarkan derajat ilmu menjadi tingkat tinggi. Makrifat,
napas, dan zikir mengantarkan kita untuk mengambil keputusan. Akulah Dia, Tuhan semesta alam. Ini pengakuan hakikat, hakiki, dan naluri Dia. Ini yang penting. Kekuatan hati, kekuatan naluri jiwa mutlak, sehingga kondisi begitu disebut dengan perjalanan batin. Maka apabila dia terjadi di diri seseorang yang telah mabrur dan mustajab, maka gerakannya inilah dikatakan dengan solat batin. Apa yang dikatakan solat batin? Kemanapun aku, Dia. Ini yang dikatakan solat batin. Kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di situ aku, di situ Dia, dan itulah Tuhan. Ini yang dikatakan dengan zikir, napas, dan ma'rifat. Zikir, napas, dan ma'rifat. Zikir membuat kita melihat wujud yang takkan melupakan Tuhan. Karena wujud situ adalah wujud Tuhan sendiri. Dan ma'rifat membuat kita menetapkan terlihat daripada senang dilihat. Terlihat adalah sesuatu yang sangat misteri dalam hidup. Dan napas adalah kebutuhan semua semesta alam. Nafasin, nafas, inilah kebenaran ilmu tertinggi, melihat hakiki di dalam hakikat yang nyata. Mudah-mudahan bisa dipahami, meningkatkan derajat marwah dan martabat dengan kita memahami lebih dalam. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menjadi patokan dan suatu bantuan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. InsyaAllah semakin dalamnya penggalian, semakin banyaknya perjalanan yang ditemukan. InsyaAllah lubang itu hanya satu, perjalanannya, galiannya melahirkan suatu wujud yang banyak. Inilah keberuntungan orang yang berilmu. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur, selalu berbagi rahasia amal dan ibadah. Diamaliyahkan pada zahir, diibadahkan pada batin. InsyaAllah menjadi ketakwaan yang kekal. InsyaAllah demikian pertemuan kita persaat ini. Para hadirin dan hadirat jemaah yang dirahmati Allah, sampai ketemu di lain waktu dalam wawasan dan ilmu berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.